Mutu berkisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Ramadhani dari kelas 8 SMP Mutu Muhammadiyah 7 Colomadu. Di sini saya akan melanjutkan kisah tentang Nabi Idris dan raja yang kejam. Nabi Idris bermukim di sebuah negara yang di dalamnya terdapat seorang raja yang kejam. Raja tersebut menganggap dirinya sebagai Tuhan sehingga semua rakyatnya diminta untuk patuh terhadapnya. Perintahnya dan penyembahnya, kehadiran beliau memiliki tugas untuk menyebarkan ajaran tauhid yang mengesankan Allah seperti yang terdapat pada surat Al-Ikhlas yang artinya adalah, katakanlah Muhammad, dia Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Karena kekejaman raja dan sikapnya yang sewenang-wenang, akhirnya Nabi Idris diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemui sang raja yang menyampaikan ajaran dari Allah, namun beliau malah diusir dan diancam akan dibunuh jika ia tidak akan segera pergi. Usai ia pergi, istri raja pun meminta izin kepada raja untuk mengirim Al-Bucu dan membunuhnya. Raja pun menyetujui rencana istrinya, dan ia dan pengikutnya bersembunyi di gua. Nabi Idris selalu berdoa kepada Allah untuk tidak menurunkan hujan. Lalu beliau menyarankan pengikutnya pergi ke negara tetangga karena di negeri itu mengalami kekeringan yang amat dahsyat. Allah pun mengabulkan doa Nabi Idris alaihissalam. Allah menghancurkan negeri tersebut sehingga negeri yang miskin. Lalu di negeri tersebut berniat mencari Nabi Idris agar beliau mau memaafkan dan bersedia membantu berdoa agar di negeri tersebut hujan. Cerita Nabi Idris bersama malaikat Israel. Salah satu kebiasaan yang sering dilakukan oleh Nabi Idris dan malaikat adalah menjalankan ibadah bersama-sama. Suatu hari ia meminta malaikat Israel untuk membawanya melihat surga dan neraka. Pertanyaan tersebut dianggap aneh oleh malaikat Israel. Akhirnya, atas seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Israel pun mengantarkannya untuk melihat baiknya surga maupun neraka. Di sepanjang perjalanan, malaikat Israel bertanya alasan mengapa Nabi Idris ingin sekali melihat neraka yang ditakuti oleh makhluk ciptaan Allah, termasuk salah satunya adalah malaikat. Mendengar pertanyaan dari malaikat, maka Nabi Idris berkata bahwa sebenarnya beliau pun juga takut dengan azab Allah. Beliau berharap dengan melihat neraka dapat meningkatkan keimanan beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Nabi Idris dan malaikat Israel berada di dekat pintu neraka, maka beliau tak sadarkan diri. Hal ini karena sosok malaikat yang menjaga neraka menakutkan. Hal ini dikarenakan malaikat penjaga neraka bertugas untuk menyiksa hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semasa hidupnya durhaka kepada Allah. Pemandangan di neraka sungguh sangat mengerikan. Nabi Idris tidak kuat melihat berbagai siksaan api yang menyala dengan dahsyatnya. Terdengar pula suara gemuruh dan masih banyak lagi. Lalu Nabi Idris dan malaikat Israel pergi ke surga. Orang pertama yang kali dijumpai adalah malaikat Ridwan yang bertugas penjaga surga. Nabi Idris pun pingsan melihat surga yang indah dan mempesona. Beliau disambut oleh ketampanan malaikat Ridwan dengan wajah berseri-seri dan memberikan senyuman yang nampak enak dipandang mata. Selain itu, beliau pun disambut dengan sopan, ramah, dan lemah lembut. Saking kagumnya dengan isi surga, maka beliau tak henti-hentinya mengucapkan kata Subhanallah untuk memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembari melihat keindahan sungai yang mengalir, istana pepohonan, berbagai macam buah, buahan, dan lain-lain.
Beliau didampingi para pelayan surga yang mengelilingi isi surga yang membuat siapapun yang melihatnya akan terpana dan terpesona. Saat itu Nabi Idris ingin meminum air sungai dan meminta izin. Akhirnya malaikat Israel pun mengizinkannya. Pelayan surga lalu datang dan memberikan segelas air minum, lalu tak hentinya beliau mengucapkan kata Alhamdulillah, saking senangnya bisa menikmati air minum yang menyegarkan dan sangat enak. Setelah selesai melihat-lihat surga, beliau diminta untuk meninggalkan surga dan kembali ke bumi. Namun beliau tidak ingin kembali ke bumi karena ingin beribadah kepada Allah di surga. Lalu Israel berkata bahwa beliau boleh menempati surga bersama para nabi lainnya setelah kiamat dan semua amal telah dihisab. Adanya kejadian tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tempat yang mulia di langit. Peristiwa tersebut terjadi pada Nabi Idris pada usia 82 tahun menjelang wafat Nabi Idris. Nabi Idris berwasiat kepada keturunannya agar mereka mengikhlaskan diri beribadah kepada Allah semata. Selain itu, hendaknya mereka selalu berpegang pada kejujuran dan keyakinan sendiri setiap urusan hidup mereka. Beliau kemudian diangkat Allah ke langit. Beberapa hikmah dari kisah Nabi Idris. Pertama, kita dianjurkan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang kita dapatkan. Kedua, kesabaran yang disertai iman kepada Allah akan membawa kemenangan. Ketiga, orang yang bahagia adalah orang yang waspada dan menghadap syafaat dari Allah dengan amal solehnya. Keempat, bila kamu memohon sesuatu kepada Allah dan berdoa, maka ikhlaskanlah niatmu. Kelima, janganlah bersumpah palsu dan jangan menutupi sumpah palsu supaya kamu tidak berdosa. Barang siapa tidak merasa cukup, maka tidak ada sesuatu yang membuatnya puas. Demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan kisah perjalanan Nabi Idris alaihissalam. Jika ada benarnya, datangnya dari Allah. Jika ada salahnya, datang dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.